Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan ini seperti biasa sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah ya support Backend Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan semoga nih yang lagi pada nonton tuh lagi sehat-sehat aja dan ya lancar-lancar terus karirnya. Jadi di video kali ini kita bakal bahas kapan sih waktu yang tepat buat menggunakan Miset Broker gitu. Nah ini udah pernah saya buat yang versi bahasa Inggris. Nah kenapa sih bang kok sekarang banyak yang pakai bahasa Inggris? Ya kan tahu sendiri lah ya, kerjaan saya tuh lingkungannya ngomongnya bahasa Inggris gitu. Jadi kalau daripada saya ngabisin waktu buat khusus belajar bahasa Inggris, aduh mau bersihin lagi. Ya nggak jadi bersihin guys. Jadi nggak sih? Ya udah sorry lah ya. Ya pokoknya karena lingkungan kerja saya itu ngomongnya pakai bahasa Inggris, ya daripada saya ngabisin waktu khusus buat belajar bahasa Inggris tuh buat saya buang-buang waktu gitu loh. Jadi ya sambil menyelam minum air aja lah ya gitu kan. Jadi pas nulis materinya itu saya belajar nambahin kosakata gitu kan, belajar writing gitu, belajar readingnya juga. Nah belajar speakingnya kapan ya pas nyampein materinya gitu aja sih. Tapi tenang aja pokoknya semua akan dibuat versi bahasa Indonesia juga buat teman-teman yang Indonesia gitu dong. Dan untuk yang playlist saya yang Small Tweak Big Impact itu juga bakal saya bikin bahasa Indonesianya, jadi gitu. Oke, jadi kira-kira gitulah ya obrolan singkatnya itu. Nah ini kita bakal bahas kapan sih harus pakai Miset Broker gitu kan. Jadi teman-teman ini pernah ya kayak bertanya-tanya nggak sih kayak mana sih sistem gede kayak Netflix, kayak LinkedIn gitu kan, dia tuh nanganin ya bahkan miliaran gitu loh request tanpa ada masalah gitu kan. Ya rahasianya itu ada di ya pahlawannya ini gitu, di Miset Broker ini gitu. Jadi di sini kita bakal bahas gitu kan, apa sih Miset Broker, kapan makainya dan kapan nggak usah dipakai seperti itu. Jadi ya nggak usah basa-basi lagi, langsung aja, let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi yang pertama kita bahas tentunya apa sih Miset Broker itu kan. Jadi ya Miset Broker kayak RabbitMQ, Kafka, Redis PubSub gitu kan. Ya itu pada dasarnya itu ya perantara aja dalam sistem kita ya, terutama dalam microservices gitu. Dalam hubungan antar service itu kita bisa pakai sebuah perantara, itu ya Miset Broker tadi, bisa Kafka, bisa RabbitMQ gitu kan, terserah. Nah, mereka ini yang bakal ngelola komunikasi ya antar berbagai service tadi nih ataupun komponen-komponen secara asinkron gitu loh. Jadi di sini dia bakal memastikan nggak ada service yang kewalahan lah gitu, harus merespon secara instan terus gitu. Jadi kita bisa analogikan itu si message broker tuh kayak misalnya ada asisten di kantor lah gitu yang ngurusin semuanya gitu, yang dia tuh cekatan banget gitu, dia gesit gitu kan buat nanganin semua nih keluhan-keluhan orang nih tanpa dia kehilangan fokus, intinya seperti itu. Nah jadi pertanyaannya kan, kapan kita perlu pakai Miset Broker? Nah ini pertanyaan ini sering muncul nih dalam wawancara ya, biasanya bahas interview gitu loh, terutama pas interviewnya udah ada terkait dengan sistem desain gitu. Ini pertanyaan yang cukup sering muncul, jadi saya pikir sini bakal ngebantu nih rekan-rekan semua ya buat nambah-nambah pengalamannya lah gitu kan. Oke, jadi kita langsung aja. Pertama itu kasusnya kapan sih kita harus pakai, itu adalah ketika kita butuh komunikasi yang secara asinkronus, komunikasi antar servisnya ya tentunya ya, dalam microservices gitu. Jadi kalau kita butuh suatu proses yang nggak perlu si klien side itu dapat respon langsung dari proses itu secara direct lah, dia nggak perlu instan dapat respon dari proses itu. Misalnya kayak kita bikin proses pembayaran gitu kan, nah pas dari klien side itu dia melakukan bayar,
itu kan kita bisa ngasih tahu aja, ngasih responnya itu kayak misalnya ya pembayarannya lagi diproses seperti itu. Nah sementara tuh di balik layarnya nih baru nih antar service ini bekerja gitu kan. Nah jadi nanti dari service yang terima pembayaran itu dia bakal nge-publish datanya ke miset brokernya. Nanti service-service yang lain yang terkait, nah itu yang bakal ngekonsum miset tersebut yang tadi udah dipublish. Ya misalnya ada service yang ngurusin validasi pembayarannya, ada yang ngurusin notifikasinya, ada yang ngurusin buat loggingnya. Nah seperti itu. Kalau misalnya teman-teman sadarin itu, misalnya teman-teman ngirim email gitu kan. Nah pas ngirim email itu kan kita cuma dikasih tahu aja kalau email sudah dikirim. Nah perkara nanti benar-benar berhasil terkirim atau gagal kan nanti kita baru dapat notifikasi setelah itu gitu loh. Nah itu jadi dia geraknya di background gitu secara sinkronus. Di depan kita cuma dikasih tahu kalau ini udah diproses seperti itu. Jadi kalau kita butuh proses yang nggak perlu selesai secara instan lah, simpelnya seperti itu. Jadi kita bisa melakukan synchronous communication antar service kita, nah dengan miset broker seperti itu. Nah yang kedua adalah kasusnya ketika kita butuh buat misahin komponen atau bahkan ya service ini supaya nggak saling terlalu ketergantungan gitu, supaya nggak saling bergantung lah. Jadi misalnya kita pengen nih ngurangin ketergantungan antar si service ini, ya kita perlu hindarin nih ngebuat mereka saling panggil gitu, saling calling service to service. Jadi kita harus hindari itu. Nah caranya gimana ya, berarti seperti yang tadi saya udah jelasin sebelumnya ya, berarti akan ada nih suatu service yang dia itu bakal ngirim dulu, dia publish dulu data ke miset broker gitu kan, baru nanti service-service yang lain itu bakal konsumsi data yang dipublish tadi gitu. Jadi ini kayak apa ya, kayak voicemail lah kalau misalnya teman-teman sering pakai deh waktu telepon gitu kan. Nanti ada voicemail, kita ya udah kirim aja pesan kita ke voicemail itu, nanti orang yang butuhnya itu dia akan dengar dari situ. Nah seperti itu. Nah yang ketiga adalah ketika kita butuh skalabilitas. Jadi kalau kita tuh udah ngadepin traffic tinggi gitu ya, terus banyak service yang kerja secara paralel gitu. Nah miset broker ini dia tuh bisa ngedistribusiin nih beban kerjanya lah, workloadnya itu ke banyak konsumernya gitu, atau bisa kita sebut sebagai workernya seperti itu. Dan ini nih yang dipakai misalnya Kafka ya. Nah Kafka itu dipakai sama LinkedIn buat ngeproses miliaran ya miset setiap harinya seperti itu. Nah selanjutnya itu adalah ketika kita butuh fault tolerance. Jadi kalau ada sesuatu service yang error, dan yang itu pasti akan terjadi gitu, nggak usah kita berpikir terlalu positif ya, karena pasti akan terjadi itu kan, ada service yang tiba-tiba ya error lah, down lah, apalah gitu kan. Nah kalau dengan miset broker ini misalnya terjadi, kalau kita mainnya cuma service to service langsung calling gitu kan, kita service A dia butuh melakukan sesuatu yang dia bergantung dari service B nya mati, ya udah gitu. Tapi kalau kita dengan miset broker, ketika service B nya lagi down, lagi error gitu kan, nah data requestnya itu tadi kan kita udah amankan sebagai data miset yang dipublish ke miset broker, jadi datanya bisa kita pertahankan di situ dulu, itu seperti itu. Ibarat ini kayak kayak ada tukang titipnya dulu gitu, kita titip dulu situ, nanti kalau yang ini udah berhasil running lagi, nah dia kan akan konsum data itu tadi ke si miset brokernya gitu. Selama dia masih error ya data itu masih aman di miset broker seperti itu. Terus selanjutnya adalah ya ini yang jelas paling pasti ya, ketika kita bikin rancangan arsitektur microservice kita itu dengan secara ya event driven gitu loh. Event driven tuh apa sih Bang? Ini saya udah pernah beberapa kali jelasin sih ya. Coba nggak apa-apa kita ulang lagi dikit. Jadi kan ada API driven, ada event driven. Ya kalau API driven itu sebutan lainnya orchestration pattern lah. Berarti kan akan ada suatu service yang menjadi orkestratornya, itu kayak Bapak Erwin Gutawa gitu, yang ngarahin nih kamu ngapain seperti itu. Nah kalau dengan event driven ini kayak semua udah dilatih sama Ari Tulang gitu loh, semua udah bisa joget sendiri, semua udah tahu ketika ada beat ini harus apa, ketika ada musiknya di menit berapa mereka harus gerak apa. Nah seperti itulah event driven. Jadi ketika ada suatu event terjadi, yang itu berarti ada suatu miset dipublish, nanti service-service yang lainnya itu yang memang dia sudah
ditentukan untuk mengkonsum misat tersebut atau event tersebut, ya dia akan melakukan sesuatu. Nah seperti itu. Jadi kapan kita pakai misat broker ya kalau kita mau bikin arsitektur yang event driven gitu loh. Jadi pusatnya itu pada event, di mana tim misat broker bakal mastiin bahwa ketika ada sesuatu yang berubah ya semua pihak itu yang memang terkait dengan event itu bakal ngedapetin notifikasinya. Dia bakal tahu kalau event ini sudah terpublish dan dia akan melakukan sesuatu. Jadi misalnya kalau contohnya tuh kayak misalnya suatu pesanan lah gitu diperbarui itu kan. Nah ini kan kita bisa publish aja nih eventnya, misalnya eventnya order update gitu. Nah ketika order update ini service-service yang lain kayak misalnya ada notifikasi, terus inventory-nya, terus service analitiknya gitu. Nah itu mereka bisa konsum ketika event itu terjadi seperti itu. Nah selanjutnya adalah apa? Adalah ketika kita butuh pemrosesan yang batch gitu atau yang butuh delay seperti itu. Jadi kalau kita proses data dalam jumlah yang gede gitu ya, atau kita lagi bikin penjadwalan tugas yang bisa delay gitu. Nah, misal broker ini dia cocok buat ngebantu di situ. Jadi misalnya kita ada proses kompresi gambar gitu, terus ada proses analisa data user gitu misalnya. Terus misalnya yang paling sering ya, misalnya kita ngirim notifikasi itu dalam jumlah besar ke banyak user gitu secara sekaligus gitu kan. Nah, di situ kita bisa pakai misal broker. Kenapa ya? Misalnya tadi yang paling gampang kita harus ngirim notif banyak itu kan, ya udah kita publish aja data itu ke misal broker, nanti service-service terkait dia bakal melanjutin proses itu gitu setelah event itu terjadi. Seperti itu guys. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, nah kapan kita nggak perlu pakai misat broker? Ini juga ada, jadi nggak semua kita harus pakai si misat broker ini gitu. Intinya semua tools itu baik, semua tools itu powerful gitu kan, asal tepat makainya gitu. Kalau nggak tepat ya jadinya buang-buang resource, buang-buang tenaga juga kita ngodingnya gitu kan, kita ngerancangnya seperti itu. Jadi pertama kapan kita nggak perlu pakai? Ya kalau yang pertama adalah ketika kita butuh komunikasi yang benar-benar harus langsung gitu, yang sinkron seperti itu. Jadi kalau misalnya responnya butuh respon yang instan ya, yang sinkronus langsung, kayak misalnya validasi login gitu kan, atau misalnya kita cuma ngelakuin query yang simple gitu, select apa gitu kan, ya ngapain kita pakai misat broker? Kita pakai ya REST aja biasa, atau bahkan ya pakai gRPC gitu. Jadi nggak perlu nih ngelibatin tukang titipnya ini nih, si maklarnya ini, jadi dia bisa langsung aja gitu, karena emang proses itu kita butuhkan saat itu juga datanya atau responnya seperti itu. Terus yang kedua ya, ini yang paling jelas sih, kalau misalnya sistem kita masih kecil gitu ya, jadi misat broker ini overpower kalau kita taruh ke sistem yang masih kecil gitu loh. Kayak misalnya kita cuma main benteng-bentengan gitu, tapi temannya ada yang bawa tank gitu kan, ya nggak keterlaluan juga gitu. Jadi kalau misalnya service kita baru sedikit atau malah misalnya ya masih monolit gitu, ya lebih baik ya sederhana aja, jangan pakai misat broker dulu gitu. Nah yang ketiga itu adalah ketika memang bilangnya skalabilitasnya itu masih belum jadi perhatian khusus lah, belum jadi masalah gitu loh. Jadi kalau sistem kita tuh belum, trafficnya tuh belum tinggi gitu kan, kebutuhannya belum kompleks ya, kalau masih seperti itu kita nambahin misat broker tuh ya kita bisa kayak kita tuh make jasa polisi cuma buat ngejagain kita lagi ada pesta kecil-kecilan gitu di rumah, bakar-bakaran ikan gitu, tapi kita minta penjagaan polisi gitu ya, terlalu gitu, keterlaluan gitu, maksudnya ya overpower lagi gitu. Jadi kalau kita sistemnya memang skalabilitas itu belum jadi hal yang kita urgent banget gitu, belum urgensinya belum ke arah skalabilitas, belum concern ke situ, ya kita nggak perlu pakai misat broker dulu, intinya seperti itu. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, kita pakai misat broker kalau kita butuh semua proses ketika kita nggak butuh semua proses selesai secara instan atau direct respon langsung, jadi kita bisa lakukan itu secara sinkronus di
background keseluruhan service kita. Jadi dia butuh asynchronous communication, kita bisa pakai Message Broker. Terus ketika kita bikin kita ada kebutuhan untuk sistem kita tuh scalable, nggak perlu terlalu saling bergantung antar tiap service, itu juga kita bisa pakai Message Broker. Atau yang jelas ketika kita butuh distribusi event dan ya load balancing antar service gitu. Jadi itu baru kita pakai si Message Broker. Nah, kapan kita harus hindari ya kalau misalnya sistem kita masih kecil dan kebutuhannya masih simple. Terus yang paling jelas sih kalau komunikasi real time ya, yang instan tadi itu emang udah nggak bisa ditawar gitu, yaitu kita nggak perlu pakai gitu loh. Seperti itu ya. Jadi kalau kata Uncle Ben itu kan dengan big power come big responsibility gitu kan ya. Jadi intinya kita pikirin baik-baik dulu lah sebelum menggunakan si Message Broker gitu. Jadi emang Message Broker ini bagus, Message Broker ini powerful gitu kan, tapi nggak selalu diperlukan, itu seperti itu. Jadi ya kira-kira gitu aja ya teman-teman. Terima kasih udah support sejauh ini ya. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat ya jangan lupa like, komen, dan share, terutama share ya, supaya mungkin ada teman-teman kita yang lagi belajar, lagi dapetin problem yang sama, mungkin bisa kebantu dari video-video yang saya buat. Dan tentunya jangan lupa subscribe Backend Magang. Oke, pokoknya sekali lagi terima kasih. Jumpa lagi di konten selanjutnya. Salam Backend Magang.